Salah satu raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK 9.000 karyawan di seluruh dunia. Langkah PHK massal ini dimaksudkan untuk mengurangi produksi global imbas sepinya penjualan mobil perusahaan di China dan Amerika Serikat. Melansir Reuters, Sabtu 9 November 2024, jumlah pemangkasan ini kurang lebih setara 6,7% dari total karyawan perusahaan di seluruh dunia yang mencapai 133.580 orang. Melalui pemangkasan itu, Nissan dapat menurunkan kapasitas produksi global perusahaan hingga 20%. Di luar itu, pemangkasan ini menjadi lebih penting untuk dilakukan Nissan guna mengurangi beban biaya sebesar 2,6 miliar US dollar atau setara 40,74 triliun rupiah dalam kurs 15.672 rupiah per dolar AS pada tahun fiskal 2024 ini di tengah kemerosotan penjualan di China dan AS tersebut. Lebih lanjut, Nissan juga memangkas prospek laba tahunannya sebesar 70% menjadi 150 miliar yen atau 975 juta US dollar, yakni setara dengan 15,28 triliun rupiah. Ini merupakan kedua kalinya mereka menurunkan perkiraan tersebut tahun ini. Kondisi ini terjadi lantaran penjualan Nissan mengalami penurunan yang cukup drastis di negeri tirai bambu, imbas dominasi produsen mobil listrik BYD dan brand lokal lainnya di kawasan itu. Namun masalah yang lebih serius bagi Nissan mungkin terjadi di AS, di mana mereka tidak memiliki produk mobil hybrid yang mampu bersaing di pasar negeri Paman Sam itu. Kondisi ini berbeda dengan rival perusahaan asal Jepang, Toyota, yang berhasil menerima lonjakan permintaan mobil hybrid. Pangkas gaji CEO. Dilansir dari Reuters dan New York Times, Jumat 8 November, Nissan akan melakukan PHK terhadap 9.000 karyawannya. Angka tersebut mencapai 6,7% dari total pegawai mereka di seluruh dunia, yakni 133.580 orang. Bukan hanya itu, Nissan juga mengurangi 20% kapasitas produksinya di pabrik dan memangkas separuh penghasilan Makoto Uchida selaku Chief Executive Officer atau CEO perusahaan. Menurut laporan terbaru yang diumumkan Kamis 7 November, kondisi tersebut dipicu penjualan global yang menurun drastis, utamanya di Amerika Utara, China, dan Jepang. Bahkan, keuntungan mereka turun 90% selama periode April hingga September 2024. Seperti pabrikan lain, termasuk Ford Motor di Amerika Serikat dan Volkswagen di Jerman, Nissan telah berjuang untuk mengimbangi preferensi konsumen yang berubah dengan cepat di beberapa pasar mobil di dunia. Di China, kemunculan nama seperti BYD menggantikan banyak produsen mobil tradisional seperti Volkswagen dan Ford yang sudah lama mendominasi kawasan setempat. Karuan saja, BYD mampu menghadirkan mobil murah dengan teknologi canggih. Tahun 2024 menjadi periode yang paling tersulit dan menantang bagi industri otomotif. Bagaimana tidak, beberapa merek dari pabrikan otomotif mengalami penurunan penjualan yang signifikan dan berdampak pada stabilitas bisnis. Beberapa pabrikan besar yang menghadapi tantangan penurunan penjualan dan krisis finansial seperti diantaranya Volkswagen atau VW, Stellantis hingga Nissan. Rencana PHK dimulai dari Stellantis, sebuah perusahaan otomotif multinasional yang merupakan hasil penggabungan Fiat Chrysler Automobiles atau FCA dari Italia, Amerika, dan grup PSA dari Prancis, yang mana perusahaan tersebut saat ini menaungi berbagai merek seperti Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, Maserati, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, dan Vauxhall.
Lalu disusul Volkswagen, merek mobil asal Jerman yang mengumumkan rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran, serta menutup setidaknya 3 pabrik mereka di Jerman. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya restrukturisasi yang disebabkan oleh tekanan biaya produksi dan tenaga kerja yang tinggi, serta persaingan yang semakin ketat di industri otomotif. Dilansir dari Reuters, CFO VW Arno Antlitz menyebutkan bahwa restrukturisasi ini diperlukan seiring penurunan penjualan pabrikannya pasca pandemi COVID-19 lalu. Pasalnya, penjualan VW dilaporkan turun sebanyak 500.000 unit per tahun sejak saat itu, yang memaksa VW untuk memberikan waktu hanya 2 tahun guna memangkas produksi yang berlebihan untuk dapat menstabilkan keuangan mereka. Tak hanya di Eropa, penurunan penjualan VW bahkan juga terjadi di China, yang selama bertahun-tahun menjadi pasar utama bagi perusahaan tersebut. Saat ini VW masih berjuang tetap kompetitif di segmen mobil listrik di China dan Asia, di mana produsen lokal menjual kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara di sisi lain, Stellantis belum lama ini juga mengumumkan akan melakukan PHK terhadap 1.100 karyawan di pabrik Jeep Gladiator di Toledo, Ohio, Amerika Serikat. Pemutusan karyawan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar di Amerika Utara. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk dapat menyelaraskan kapasitas produksi dengan kondisi pasar yang terus berubah. Tak hanya keduanya, menjelang akhir tahun 2024, Nissan diketahui juga tengah menghadapi kondisi darurat yang memaksa pabrikannya perlu melakukan langkah-langkah perampingan, termasuk penjualan sebagian sahamnya. Hal tersebut sebagaimana yang diutarakan oleh CEO Nissan, Makoto Uchida, yang mengumumkan serangkaian perubahan besar untuk membantu perusahaan melewati masa-masa sulitnya. Produsen mobil asal Jepang ini juga berencana akan memangkas 9.000 pekerja mereka, mengurangi produksi, serta menjual sebagian besar sahamnya di Mitsubishi. Adapun PHK yang melibatkan 9.000 karyawan ini mencakup sekitar 6,7% dari total tenaga kerja global Nissan, yang akan mempengaruhi berbagai posisi di sejumlah wilayah. Selain itu, pengurangan produksi pun juga bakal dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi ini. Lebih jauh, Nissan pun juga berencana akan menurunkan kapasitas produksi globalnya sebesar 20%. Pada kuartal ketiga tahun 2024 saja misalnya, Nissan melaporkan kerugian bersih mereka sebesar 9,3 miliar yen. Angka tersebut berbanding terbalik dengan laba 191 miliar yen yang diperoleh pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tentu menjadi beban berat untuk Uchida dan timnya. Dia menegaskan, sejumlah petinggi perusahaan juga akan mendapatkan potongan gaji sukarela selama Oktober 2024. Nissan untuk sementara waktu akan memanfaatkan kemitraan untuk menjalankan roda bisnisnya, termasuk dengan Honda dan sejumlah nama lainnya.